그러니까 너한테는 지독하다고 준표. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo semuanya. Balik lagi sama aku. Jadi di video kali ini aku balik lagi nih bawain alur cerita yang sebelumnya, yaitu Boys Before Flowers part 5. Buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya, kalian bisa cek link di description box. Atau enggak nanti aku bakal taruh rekomendasi di atas layar. Oke? Kalian tinggal cek di situ. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan klik tombol subscribe. Bantu tembus sampai 100 subscriber ya teman-teman. Oke deh, daripada banyak basa-basi, mending langsung aja kita ke alur ceritanya. Check it out. Lanjut episode 13, 14, dan 15. Tak terasa waktu berlalu begitu cepat. Jandi telah memasuki tahun terakhir sekolah, sementara 3 rekannya di Evor tengah menikmati hari-hari mereka di universitas. Praktis, hubungannya dengan Junpyo terputus sejak pria tersebut terbang ke Makau. Meski berusaha untuk mengenyahkan pikiran buruk, ekspresi Jandi langsung berubah sendu setiap kali mendengar nama Junpyo disebut. Untungnya, di balik kesedihan, kehidupan keluarga Jandi yang sempat morat-marit mulai membaik setelah ayahnya diterima kerja di perusahaan baru. Bertemu Jiho di kolam renang, Jandi dipaksa untuk memeriksakan bahunya yang cedera ke rumah sakit. Sempat melihat Jiho bersama seorang pria tua yang kerap datang ke restoran tempat bekerja, Jandi diberitahu bahwa meski cederanya bakal sembuh, ia tetap tidak bisa lagi mengejar karir di dunia renang. Berita tersebut kontan membuat Jandi tambah terpukul. Di pinggir kolam renang, ia menumpahkan isi hatinya pada Jiho sambil berderai air mata. Dengan lembut, pria itu berusaha menghibur Jandi. Meski berat, Jandi akhirnya mulai mengemasi perlengkapan renangnya, termasuk kacamata pemberian Junpyo. Tidak sengaja melihat sebuah serial televisi, Jandi memutuskan untuk mengejar Junpyo hingga ke Makau. Sempat berusaha meminta supaya gajinya dibayar di muka untuk tiket pesawat, namun gagal. Jandi berusaha untuk mendapat nominal yang diinginkan dengan menjual bubur. Beruntung bagi Jandi, tempat jualannya yang semula sepi langsung berubah menjadi ramai berkat kedatangan Evor, kecuali Junpyo. Setelah berhasil mendapat uang tiket pesawat, Jandi diminta untuk melakukan renang terakhir kalinya sambil disaksikan 3 rekan-rekannya di Evor dan Gael, sebelum kemudian berangkat ke Makau. Begitu tiba di Makau, Jandi langsung menuju hotel di mana Junpyo menginap. Sayang, usahanya untuk menemui pria itu dengan berbagai gerak tangan yang kocak dan bahasa Inggris campur Korea yang terpatah-patah dihalang-halangi oleh petugas keamanan. Sambil memikirkan langkah berikutnya, Jandi memutuskan untuk melihat-lihat keramaian. Ia nyaris saja tidak menyangka kalau seorang pencopet mengincar dompetnya. Namun ia diselamatkan oleh seorang gadis cantik bernama Hye Jae-kyung. Sempat menghabiskan waktu bersama, keduanya akhirnya berpisah. Melihat kesempatan yang ada, Jandi berhasil menyelinap masuk ke dalam hotel dengan berpura-pura menjadi bagian dari rombongan turis. Terus menjelajahi satu persatu ruangan yang ada. Gadis itu akhirnya tiba di bar hotel.
Di dalam ruangan mewah itulah, Jandi akhirnya bertatapan muka dengan Junpyo. Namun, kebahagiaannya tidak berlangsung lama. Tidak cuma melihat Junpyo yang begitu bahagia saat bersanding bersama wanita lain, namun ekspresi wajah pria itu berubah dingin saat tatapan keduanya bertemu. Kebingungan karena reaksi Junpyo di luar harapannya, Jandi memutuskan untuk mengikuti seorang bocah yang menawarkan penginapan murah. Siapa sangka, gadis itu malah digiring ke tempat sepi di mana sekelompok berandal telah menanti. Dalam keadaan terdesak, mendadak muncul Jihu, Yijung, dan Wubin sebagai penyelamat. Rada aneh juga sih. Kok mereka bisa tahu ya kalau Jandi ada di gang itu? Setelah membereskan para berandalan yang ekstra ketakutan melihat sosok Wubin, Jandi dan rekan-rekan Evornya memutuskan untuk menginap di hotel sambil menghubungi Junpyo. Penolakan yang dilakukan sang pemimpin membuat ketiga rekannya mulai yakin ada sesuatu yang salah. Ketika ditanya soal Junpyo, Jandi berusaha mengelak, namun ucapannya semakin menguatkan kecurigaan Jihu. Di saat ketiga personil Evor dan Jandi menikmati keindahan malam di Makau, Junpyo sibuk menyelesaikan urusan bisnisnya bak seorang pengusaha ulung. Jandi bersedih hati karena Junpyo mengacukannya ketika berada di kasino Hotel Venetian. F3 menghiburnya dengan mengajak Jandi berkeliling naik gondola. Dari arah yang lain, ada seorang gadis menyanyikan Santa Lucia di atas gondola dengan dada fales. F3 merasa gadis itu sangat memalukan. Tapi Jandi mengenalinya dan berkata bahwa gadis itu adalah penyelamatnya. Pada saat yang lain, Presdir Kang dan Junpyo menyambut kedatangan pengusaha besar dari Amerika, yaitu grup JK. F3 mengajak Jandi makan di sebuah restoran. Tapi Jihu melihat Junpyo dan ibunya bersama dengan tamunya di restoran itu. Dia segera mengalihkan mereka untuk pindah ke restoran lain. Junpyo mendapatkan kiriman MMS. Ternyata foto-foto Jandi bersama F3. Junpyo tampak resah. Jihu bertanya, apa Jandi menyesal pergi ke Makau? Jandi berdalih, paling tidak dia berkesempatan datang ke tempat yang sangat cantik. Tapi paling tidak dia ingin bertemu Junpyo sekali dan menanyakan kabarnya. Jandi merasa dia seperti bermimpi sendirian, tapi Jihu mengatakan dia tidak bermimpi. Ini bukan mimpi, paling tidak sekarang kau ada di depanku, kata Jihu. Merasa terlalu terbuka, Jihu pamit tidur. Kemudian Jandi menulis karakter Ji di kaca, tapi kemudian menghapusnya. Tidak tahu apakah yang dimaksud adalah Junpyo atau Jihu. Pak Jung berhasil mempertemukan Junpyo dengan F3 di aula basket. Junpyo menyambut dingin mereka. Saat Yejung mengatakan Jandi datang juga di Makau, Junpyo berkata, mengapa aku harus menemuinya? Yejung murka dan memukul Junpyo. Wubin bertanya, apa yang mengubah Junpyo? Dan dia menjawab, 700.000 karyawan Xinhua. Tanggung jawab dan beban itulah yang mengubahku, dan dia akhirnya berjalan pergi. F3 menemui Jandi. Dari ekspresi mereka, Jandi tahu bahwa Junpyo tidak akan menemuinya. F3 menghibur Jandi dengan bermain petak umpet. Jihu menarik Jandi ke satu sudut agar tidak terlihat oleh Wubin. Tapi ketika melihat Junpyo di sebuah iklan, Jandi mulai menangis dan Jihu menenangkannya. Jihu menemui Junpyo dan meminta bantuannya agar bertemu dengan Jandi. Junpyo heran, mengapa Jihu meminta itu sebagai bantuan? Kata Jihu,
Paling tidak, itu yang dapat aku lakukan untuknya. Menjelang subuh, Ji-Hoo mengajak Jandi jalan-jalan dan mempertemukannya dengan Junpyo. Jandi terluka dengan sikap Junpyo yang dingin. Kata Jandi, "Mengapa kau seperti ini? Bagimu, aku ini belum juga apa-apa." Junpyo langsung menjawab, "Noda yang ingin kuhilangkan," kata dia. Junpyo berjalan meninggalkan Jandi. Dia benar-benar memutuskan hubungannya dengan Jandi. Jandi yang terluka dihibur oleh gondolier yang membawanya berkeliling dengan gondola, diiringi lagu Conte Partiro. Junpyo menghambur masuk ke ruangan ibunya dan murka. Junpyo meminta ibunya untuk tidak mengganggu Jandi lagi atau dia akan menghancurkan semuanya. Di Seoul, adik Jandi sakit dan orang tuanya membawanya ke dokter, yang ternyata adalah kakek yang sering datang ke restoran tempat Jandi bekerja, kakek Ji-Hoo. Sementara itu, Jandi yang bersedih dihibur oleh Ji-Hoo. Saat Jandi melihat-lihat sepatu, secara kebetulan Junpyo melihatnya. Dia memandang Jandi sekilas dan kemudian berlalu. Jae-kyung melihat sepatu yang sama dan tertarik. Ketika dia akan mengambil sepatu itu, Junpyo juga mengambilnya. Mereka berdua berebut sepatu dengan menggelikan. Tapi Junpyo akhirnya menang. Presdir Kang lega karena Junpyo dan Jandi akhirnya dapat berpikir realistis. Junpyo pura-pura bekerja, padahal dia melihat foto-foto dan rekaman yang dibuat Jandi. Ketika Ji-Hoo dan Jandi akan check out, ada yang mengenali Ji-Hoo. Ternyata itu adalah Ming, teman Ji-Hoo. Ming membujuk mereka untuk tinggal di rumahnya. Ming benar-benar menyukai Ji-Hoo. Dia bertanya, "Apa Jandi pacar Ji-Hoo?" Ji-Hoo balik bertanya, "Menurutmu?" Ming berkata, "Ji-Hoo pasti menyukai gadis itu." Junpyo sedih ketika tahu Jandi dan Ji-Hoo sudah check out dari hotel. Sementara itu, Ji-Hoo dan Jandi berkeliling menikmati kota Makau yang sangat indah. Jandi baru sadar saat berada di sebuah kuil, kekhawatirannya dilihat oleh Ji-Hoo yang langsung mengambil tindakan. Rupanya, pria itu meminjam sebuah gitar dan untuk menggantikan uang dan dompet Jandi yang hilang. Ji-Hoo mengamen di tengah kerumunan orang-orang. Bisa ditebak, penonton langsung memberi aplaus meriah, sementara Jandi dari kejauhan cuma bisa menatap dengan kagum. Dalam perjalanan pulang ke rumah Ming, Jandi yang rusak sepatunya kembali dibuat tertegun oleh aksi Ji-Hoo yang rela membopongnya. Keduanya tidak sadar kalau Junpyo yang berada di dalam mobil terus memandangi mereka. Keesokan harinya, setelah sempat diselingi kejadian memalukan dengan Ji-Hoo, Ji-Hoo masuk ke toilet yang tidak terkunci dan Jandi ada di dalamnya. Tapi Ji-Hoo meninggalkan pesan di meja untuk Jandi yang berisi memori dihapus. Jandi memutuskan untuk kembali ke Korea. Di bandara, ia sempat berdebat dengan Ji-Hoo saat mengajukan tawaran untuk mengganti tiket pesawat kelas 1 dengan kelas ekonomi. Namun, ucapan pria itu langsung menuntaskan perdebatan dengan cepat. Di tengah pertemuan bisnis, Junpyo diingatkan oleh asisten kepercayaannya Tuan Jung kalau pesawat Jandi bakal terbang ke Seoul di sore hari. Saat waktu tersisa 2 jam, Junpyo berhasil meloloskan diri dan langsung menuju ke bandara. Namun, di depan matanya, ia melihat Ji-Hoo sedang berlutut memakaikan sepatu kepada Jandi. Kontan saja, adu mulut antara kedua personil EVOR itu tidak bisa dihindari. Junpyo tidak bisa lagi menahan emosinya saat Ji-Hoo mengatakan tidak akan melepas Jandi untuk kedua kalinya. "Aku mundur sebagai teman. Aku sudah memberimu kesempatan. Sekarang aku tidak akan mundur lagi,"
Itu kata Jihu. Namun, ketika Jandi mengkonfrontirnya, Junpyo tidak bisa berkata apa-apa dan hanya bisa terduduk di lantai menyaksikan gadis yang dicintainya pulang bersama Jihu. Setelah kembali ke Korea, Jandi kerap tidak fokus dengan pekerjaannya. Sampai suatu saat, ia ditugaskan untuk mengantar makanan ke sebuah klinik. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Jandi mulai optimis menghadapi hidup tanpa Junpyo. Namun, semua ternyata hanya berlangsung sementara. Setelah melihat berita tentang Shinhwa Group di televisi, secara kebetulan ia bertemu dengan Junhye. Saat dibawa pulang ke rumah keluarga Go, pertahanan Jandi akhirnya runtuh. Bukan cuma Junhye, pasangan Gaeul dan Yijung juga penasaran dengan perubahan sifat Junpyo yang begitu drastis. Untuk memastikan kecurigaannya, Yijung meminta Gaeul mengajak Jandi untuk datang ke pesta ulang tahun Junpyo. Siapa sangka, Jandi ternyata juga mendapat undangan dari Nyonya Kang. Sempat merasa kalau ia seharusnya tidak muncul, Jandi malah ditodong Nyonya Kang untuk tampil memainkan piano sambil bernyanyi untuk Junpyo. Untungnya, penampilan gadis itu tidak mengecewakan. Sempat sedikit kecewa karena gagal menjatuhkan mental Jandi, Nyonya Kang ternyata masih punya satu kejutan lagi. Rupanya, Nyonya Kang berniat mengumumkan pertunangan Junpyo dengan Jae-kyung. Sadar kalau ibunya mulai berulah, Junpyo meminta Jandi mengikutinya. Pemuda itu tidak sadar, yang ditariknya justru bukanlah Jandi, melainkan Jae-kyung. Kesalahpahaman itu kontan membuat Jandi makin terpuruk. Sementara Junpyo baru sadar kalau dirinya telah menarik gadis yang salah saat berada di tengah taman. Tidak terima dengan perlakuan sang pewaris Shinhwa, Jae-kyung langsung melompat ke punggung Junpyo sambil menggigit telinga pria itu. Dalam perjalanan pulang dengan taksi, Jandi berpura-pura tegar sambil mengatakan ke Jihu kalau dirinya tidak peduli dengan Junpyo. Sadar kalau yang dikatakan gadis itu bukanlah kebenaran, Jihu membela Junpyo sambil menyebut sahabat baiknya itu pasti tidak tahu apa-apa. Mulai greget nih, sumpah. Oke deh, segitu dulu ya teman-teman. Nanti kita lanjut ke part berikutnya. Makasih yang udah nonton. Jangan lupa, kalau kalian suka dengan video ini, kalian like, comment, share, dan di-subscribe. Jangan lupa nyalain tombol lonceng notifikasinya juga, biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Bertemu lagi di part selanjutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.